Selamat datang sahabat ruang sunyi. Untuk kamu yang berzodiak Taurus, saya melihat ada energi yang mulai bergerak mendekat ke dalam hidupmu akhir-akhir ini. Mungkin kamu sudah merasakannya, mungkin masih samar, tapi ada sesuatu yang mulai mengetuk pintu hatimu, membawa pesan yang selama ini mungkin kamu tunggu. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu tahu bahwa pembacaan ini hadir bukan untuk memberitahumu apa yang harus dilakukan, melainkan untuk menemanimu menemukan jawaban yang sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Jadi, untuk beberapa menit ke depan, izinkan aku mengajakmu untuk melepaskan sejenak beban yang kamu pikul. Tarik napas panjang, hembuskan perlahan, dan biarkan dirimu berada di sini bersama aku, bersama semesta, dan bersama Yang Maha Kuasa yang selalu tahu apa yang terbaik untukmu. Ingatlah bahwa ini adalah pembacaan umum, jadi ambil saja bagian yang terasa dekat dengan hatimu dan biarkan yang lainnya mengalir pergi. Kamu aman di sini, kamu didengar, dan kamu tidak sendirian. Sekarang mari kita buka kartu pertama. Kartu pertama, Knight of Pentacles. Saya melihat ada energi yang cukup berat menggelayut di area asmaramu saat ini, Taurus. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal, semacam firasat yang terus menghantui pikiranmu akhir-akhir ini. Bukan tanpa alasan, karena kartu ini berbicara tentang gerakan pelan tapi pasti, dan dalam konteks cinta, ini seringkali menandakan adanya sesuatu yang selama ini berjalan di bawah permukaan, sesuatu yang sengaja disembunyikan. Mungkin kamu mulai menyadari perubahan kecil pada pasanganmu, atau mungkin ada ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakannya yang selama ini kamu pilih untuk diabaikan. Energi yang muncul menunjukkan bahwa intuisi kamu sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi kamu masih ragu, masih berusaha memberi kesempatan, masih berharap bahwa semua ini hanya salah tafsir. Ada perasaan aneh yang terus muncul setiap kali kamu mengingat beberapa momen di masa lalu, seolah-olah ada potongan-potongan gambaran yang tidak tersambung dengan benar. Bagi sebagian Taurus yang sudah lama menjalin hubungan, kartu ini mengindikasikan kemungkinan adanya hal yang tidak terduga, bisa berupa keterikatan emosional dengan orang lain, atau bahkan keterangan tentang keuangan yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapi. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Ketika kamu mengetahui kenyataan ini, bukan hanya hubungan yang terganggu, tapi juga kepercayaanmu pada dirimu sendiri karena merasa telah dibohongi sekian lama. Namun bagi Taurus yang sudah memutuskan untuk melangkah pergi, saya melihat bahwa bekas pengalaman ini masih terasa dalam hati. Kamu mungkin menarik diri, menutup hati, dan berpikir bahwa lebih baik sendiri daripada harus mengalami hal serupa lagi. Tapi ada sisi lain dari energi ini, yaitu pelajaran berharga tentang nilai dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa cinta yang sejati tidak pernah memintamu untuk mengorbankan ketenangan batinmu. Dan ini adalah momen untuk bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu masih rela bertahan dalam ketidakpastian, atau apakah kamu sudah siap untuk memilih dirimu sendiri. Namun energi ini tampaknya belum menunjukkan keseluruhan cerita. Masih ada petunjuk lain yang mulai terlihat, dan hal itu muncul melalui kartu berikutnya yang akan mengungkap bagaimana semua pergolakan emosi ini sebenarnya memengaruhi arah karirmu. Kartu kedua, Queen of Pentacles. Beranjak ke area karir, saya menangkap adanya energi yang sangat kontras dengan gejolak asmara yang baru saja kita bahas. Terlihat ada sisi dirimu yang kuat, mandiri, dan sangat bijaksana dalam mengelola segala hal, Taurus. Ini adalah bagian dari dirimu yang ingin mengambil kendali penuh, yang tidak mau lagi menjadi tergantung pada situasi, yang mulai mempertanyakan setiap janji dan kesepakatan yang diberikan padamu. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu sedang berada di titik di mana kamu menuntut kejelasan, bukan sekadar kata-kata manis atau basa-basi dari pimpinan, rekan kerja, atau mitra usahamu. Ada kemungkinan besar kamu baru saja melewati atau sedang berada di tengah situasi yang kurang terbuka. Misalnya, ada rencana kerja yang ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau ada informasi penting yang sengaja tidak disampaikan agar kamu terus bergerak tanpa mengetahui risiko sebenarnya. Dan sekarang setelah menyadari semua itu, kamu tidak akan pernah lagi menerima keadaan dengan mata tertutup. Bisa jadi kamu sedang mempertimbangkan keputusan besar dalam karirmu, seperti mencari tempat kerja baru,
memulai usaha sendiri, atau bahkan mengambil waktu istirahat untuk memulihkan tenaga. Energi dari kartu ini sangat kuat dalam hal kemandirian dan pengelolaan sumber daya, termasuk waktu, tenaga, dan hubungan kerja yang kamu miliki. Ada pelajaran berharga yang datang dari pengalaman masa lalu, mungkin dari situasi yang kurang menyenangkan sebelumnya, atau dari orang-orang yang pernah mengecewakanmu dalam urusan pekerjaan. Sekarang kamu tahu betul bahwa tidak semua kesempatan yang terlihat menarik itu layak diambil, dan tidak semua orang yang bersikap baik kepadamu benar-benar mendukungmu. Yang menarik, kartu ini juga mengajakmu untuk lebih menghargai hasil kerja kerasmu sendiri. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa selama ini kamu terlalu sering membutuhkan pengakuan dari orang lain, padahal kemampuanmu sudah cukup untuk berdiri tegak dengan kekuatan sendiri. Ada keputusan yang belum kamu tentukan, Taurus, dan kartu ini mendorongmu untuk segera mengambil langkah yang pasti. Karena dengan memilih jalur yang benar menurut hatimu, kamu membuka pintu menuju kebebasan yang selama ini kamu harapkan, baik dalam pekerjaan maupun dalam mengatur keuangan. Meskipun pesan ini cukup kuat di area karir, ada sisi lain yang perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan kestabilan keuanganmu. Energi berikutnya tampaknya akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana semua keputusan ini berdampak pada kondisimu. Kartu ketiga, Two of Pentacles. Sekarang saya melihat energi yang berputar di sekitar keuanganmu, dan ini cukup menarik karena kartu ini berbicara tentang keseimbangan, kemampuan menyesuaikan diri, namun juga tentang pilihan yang perlu diambil. Terlihat ada dua hal yang sedang kamu pikirkan secara bersamaan, mungkin antara keinginan untuk menyisihkan uang dan kebutuhan untuk membelanjakannya, atau antara penghasilan yang sudah ada dan peluang baru yang masih membutuhkan pertimbangan. Namun, yang paling terasa dari energi ini adalah adanya rasa cemas, khususnya takut kehilangan dukungan dari orang terdekat. Saya melihat ada sebagian Taurus yang saat ini masih bergantung secara finansial pada orang lain, entah itu pasangan, keluarga, atau bahkan mantan yang masih memberikan bantuan. Dan sekarang, setelah berbagai kekecewaan yang kamu alami, kamu mulai menyadari bahwa ketergantungan ini bisa menjadi penghalang kebebasanmu. Kamu khawatir jika hubungan itu benar-benar berakhir, maka dukungan tersebut juga akan hilang dan kamu akan merasa tidak memiliki pegangan lagi. Tapi inilah pesan penting dari kartu ini. Kamu perlu melepaskan rasa takut itu. Ada kemampuan yang sebenarnya sudah kamu miliki, Taurus, dan energi ini mengingatkanmu bahwa alam semesta tidak akan membiarkanmu kekurangan secara berlebihan. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mulai membangun kemandirian finansial, meskipun itu dimulai dari hal yang sederhana. Bisa jadi kamu sudah memiliki keterampilan atau ide yang bisa dikembangkan menjadi sumber penghasilan tambahan, namun kamu masih ragu karena takut tidak berhasil. Atau mungkin kamu ingin mengatur keuangan dengan lebih teratur, namun masih menunggu momen yang dianggap paling pas. Yang menarik dari kartu ini adalah ia mengajarkan bahwa keseimbangan bukan berarti tidak pernah mengalami kesulitan, melainkan kemampuan untuk bangkit kembali dan mengatur segala sesuatunya dengan lebih baik. Ada kesempatan yang mulai terbuka, terutama jika kamu berani mengambil keputusan yang selama ini kamu tunda. Keputusan untuk tidak lagi bergantung pada orang lain, keputusan untuk mempercayai kemampuan dirimu sendiri, keputusan untuk memilih ketenangan hati daripada kenyamanan yang ternyata membuatmu terikat. Inilah saat di mana kamu diajak untuk menimbang berbagai pilihan, bukan dengan rasa panik, tapi dengan kesadaran bahwa setiap langkah memiliki konsekuensi dan kamu cukup matang untuk menghadapinya. Yang menarik, apa yang terlihat saat ini tentang keuangan ternyata memiliki kaitan dengan aspek lain dalam hidupmu, terutama tentang bagaimana kamu memandang jalan hidup dan kesempatan yang datang. Dan hal itu mulai terungkap pada kartu selanjutnya. Kartu keempat, Five of Pentacles. Sekarang saya melihat gambaran yang lebih luas tentang perjalanan hidupmu secara keseluruhan, Taurus, dan ini adalah energi yang cukup menyentuh hati. Kartu ini sering dikaitkan dengan masa sulit, kehilangan, dan perasaan terasing. Namun dalam bacaan kali ini saya melihat makna yang berbeda.
Kamu memang sudah melewati masa-masa yang berat, mungkin pernah merasa ditinggalkan oleh orang yang sangat berarti, atau berada di titik terendah baik secara emosional maupun keuangan. Tapi yang terlihat sekarang bukanlah tentang penderitaan itu sendiri, melainkan tentang bagaimana kamu akhirnya bisa menerima dan memahami makna di balik semua kejadian itu. Ada rasa ikhlas yang tumbuh dalam dirimu seolah-olah kamu mulai mengerti bahwa setiap peristiwa yang menyakitkan ternyata memiliki peran penting dalam membentuk siapa dirimu saat ini. Terlihat ada perubahan besar dalam cara pandangmu terhadap hidup. Kamu tidak lagi melihat kesulitan atau perpisahan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai jalan menuju awal yang baru. Ini adalah tanda kedewasaan yang luar biasa, Taurus. Bisa jadi dalam beberapa waktu terakhir, kamu sering bertanya-tanya mengapa hal-hal sulit itu harus menimpamu, dan sekarang jawabannya mulai terlihat satu persatu. Kamu menjadi lebih jelas tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan, lebih berhati-hati dalam memilih orang-orang yang bisa mendampingimu, dan lebih teguh memegang prinsip yang kamu yakini. Saya melihat ada kekuatan batin yang semakin terasa, seolah-olah kamu mulai lebih mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dan mulai menyadari tanda-tanda yang sebelumnya sering kamu abaikan. Dan inilah kunci dari kebaikan yang akan datang. Ketika kamu berani melangkah maju tanpa terus melihat ke belakang dan mengingat masa lalu yang menyakitkan, ketika kamu bisa memaafkan dirimu sendiri atas keputusan yang mungkin tidak tepat, maka jalan-jalan baru akan terbuka dengan sendirinya. Semakin kamu melepaskan beban yang tidak perlu, semakin banyak ruang yang tersedia untuk menerima hal-hal baik yang menantimu. Kesempatan yang datang bukanlah kebetulan semata, melainkan hasil dari keberanianmu untuk terus melangkah meskipun masih ada luka yang sedang dalam proses penyembuhan. Namun, ada satu aspek penting yang belum kita bahas, yaitu bagaimana semua perjalanan emosional dan batin ini akhirnya memengaruhi kondisi kesehatanmu secara keseluruhan. Dan kartu terakhir akan mengungkapkan hal itu dengan sangat jelas. Kartu kelima, Ace of Swords. Terakhir, mari kita bahas tentang kesehatan, dan saya akan menyampaikannya dengan jujur, Taurus. Kartu ini di posisi ini bukan sekadar membahas sakit ringan, melainkan lebih kepada kondisi pikiran dan perasaan yang selama ini terasa sangat lelah. Saya melihat kamu sudah melewati masa-masa yang penuh tantangan, mungkin lebih berat dari yang orang lain ketahui. Kekecewaan, ketidakjujuran, dan perasaan tertekan yang beruntun telah membuat tenaga batinmu terkuras habis. Ada banyak malam ketika kamu terjaga hanya untuk memikirkan apa yang terjadi, mencoba mencari letak kesalahan, dan bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi padamu. Energi yang muncul menunjukkan bahwa kondisi pikiran yang tidak tenang ini mulai terasa dampaknya pada tubuh, seperti sulit tidur, nafsu makan yang berubah, atau rasa lelah yang terus terasa meskipun sudah beristirahat. Dan inilah hal yang penting untuk kamu sadari. Ini adalah sinyal dari tubuh dan jiwamu yang meminta kamu untuk berhenti sejenak dan memulihkan diri. Namun, ada kabar baik dari kartu ini karena ia juga melambangkan kejelasan, kebenaran, dan pemahaman yang baru. Artinya, kamu sedang berada di ambang pemulihan yang sesungguhnya. Ada saat-saat di mana kamu mulai merasa lebih ringan, terutama setelah kamu akhirnya menentukan keputusan yang selama ini kamu tunda. Setiap kali kamu melepaskan rasa kecewa, setiap kali kamu memilih untuk berdamai dengan keadaan demi ketenangan hatimu sendiri, kamu sedang menyembuhkan dirimu secara perlahan. Saya melihat bahwa kesehatan fisikmu akan membaik seiring dengan membaiknya kondisi batinmu. Kamu mungkin mulai tertarik untuk melakukan hal-hal yang menenangkan, seperti beristirahat yang cukup, berjalan di alam terbuka, atau melakukan kegiatan yang membuat hatimu tenang. Ada keinginan baru dalam dirimu untuk lebih menyayangi diri sendiri, menjaga tubuh dan pikiran agar tetap sehat, dan tidak lagi membiarkan emosi negatif menguasai dirimu. Dan yang paling penting, kartu ini mengingatkanmu bahwa kamu memiliki kekuatan untuk melindungi kedamaian hatimu. Kamu bisa menentukan batasan yang jelas dan berkata cukup ketika ada hal atau orang yang mengganggu ketenanganmu. Pemulihan adalah proses yang berjalan bertahap, dan kamu sudah berada di jalur yang benar. Dan disinilah kita sampai di penghujung pembacaan untukmu, Taurus. Saya harap perjalanan melalui 5 kartu ini, Knight of Pentacles yang membawa pesan tentang kewaspadaan dan firasat,
Queen of Pentacles yang mengajakmu pada kemandirian dan ketegasan, Two of Pentacles yang mengingatkanmu untuk mengatur keseimbangan hidup dan keuangan, Five of Pentacles yang mengubah pengalaman pahit menjadi kekuatan baru, serta Ace of Swords yang membawa pencerahan dan pemulihan batin, telah memberikan gambaran yang kamu butuhkan. Ingatlah bahwa semua yang terjadi dalam hubungan, pekerjaan, keuangan, dan perubahan hidup ini adalah bagian dari proses yang sedang membawamu menuju tempat yang lebih baik. Ruang sunyi akan selalu ada di sini untuk menemanimu di setiap langkah perjalananmu. Jika kamu merasa pembacaan ini berarti, jangan lupa untuk terus mengikuti agar tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya yang disiapkan untukmu. Sampai jumpa di kesempatan lain, dan ingatlah, kamu selalu berada di jalan yang terbaik untuk dirimu sendiri.